Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Hidayati. Seperti di channel, saya dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 5 Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Ya, jadi teman-teman, di semester 7 kali ini saya dan juga teman-teman saya yang lainnya dalam pemenuhan ujian akhir semester atau UAS Ta'lim Muta'alim akan mencoba menjelaskan kepada kalian buku Ta'lim Muta'alim atau kitab kuning Ta'lim Muta'alim yang mana berisi tentang kemuliaan ilmu atau bagaimana sih adab kita dalam berilmu itu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita ke pasal pertama. Oke, jadi bab awal ini ada faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Artinya hakikat ilmu, fikih dan juga keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. I'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin thalabu kulli ilmi. Bahwa kewajiban dalam menuntut ilmu bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan tidak untuk setiap ilmu. Kulli ilmi itu maksudnya setiap ilmu. Jadi walaupun kita nih sebagai manusia, khususnya kaum muslim, perempuan maupun laki-laki tidak dibedakan, itu kita wajib untuk menuntut ilmu, untuk mencari tahu ilmu yang ada, yang telah diteliti sebelumnya, yang ahli terdahulu sampai hingga sekarang. Nah, tapi walaupun kita mempelajari itu, tapi sesungguhnya setiap diri kita nih tidak wajib untuk mengetahui seluruh ilmu, khususnya sembarang ilmu ya di sini. Nah, maksudnya tuh apa ya? Kok tidak boleh untuk menuntut sembarang ilmu? Nah, di sini ada penjelasannya. Bal yuftaradu alaihi talabu al-ilmil hali. Tapi diwajibkan atasnya mengetahui atau memahami ilmu hal. Nah, ilmu hal sendiri itu apa? Ilmu hal adalah ilmu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari kita atau ilmu yang membahas tentang apa yang kita lakukan. Contohnya ilmu agama. Nah, itu dasar banget tuh kan. Kemudian ilmu cara bertingkah laku terhadap sesama. Secara luasnya mah sesama makhluk hidup, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan. Itu kita bagaimana harus bisa mengontrol akhlak kita. Kita harus menjaga lisan kita agar orang lain tidak sakit hati dengan ucapan kita. Juga tidak membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu juga kan penting. Karena walaupun mereka tidak sadar apa yang kita omongin, tapi itu kan juga dosa untuk kita. Intinya, apabila walaupun hati kita tuh rasanya ingin bercerita gitu kan kepada, misalkan nih kita punya orang yang kita percayai, yang biasa kita curhatin apa aja gitu masalah kita. Nah, kita sedang kesel dengan si A, orang lain tuh nggak tahu siapa si A intinya. Nah, karena kita kesel, jadi kita membicarakan keburukan dia. Terus apabila kalau keburukan itu salah, maka sama dengan itu fitnah. Tapi apabila kita membicarakan keburukan dia tapi itu benar, sama aja itu adalah ghibah, teman-teman. Jadi sama aja walaupun itu benar atau salah, sama-sama salah intinya. Oke, selanjutnya kama yuqalu, sehingga ada yang berkata, afdolul ilmi ilmu al-hali. Ilmu yang paling utama ialah ilmu hal. Kemudian
Wa afdolul amali hifzul hali. Dan perbuatan yang paling afdol atau utama, yang paling mulia, itu ialah yang bisa menjaga perilaku. Wa yuftaradu 'alal muslimi thalabul ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi. Setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlukannya saat itu. Fi ayyi halin kana, dalam keadaan apapun, kapanpun. Jadi artinya itu apa yang sedang kamu apa yang ada di hadapan kamu, itulah yang harus kamu pelajari ilmunya. Contohnya, kita kan sebagai muslim, kita tahu rukun Islam. Salah satunya sholat. Dalam sholat itu kan dimulai dengan takbir, kemudian at-tahiyat, akhirnya salam kanan kiri, kemudian zikir, berdoa kepada Allah. Dan itu juga tentu tidak asal. Kadang kita suka ngelihat orang kok salatnya terburu-buru banget. Ya walaupun kita nggak lihat langsung, tapi yang kita kayak merasakan gitu, ya orangnya cepet nih sholatnya. Nah seharusnya kan dia paham, dia itu khusyuk, tumaninah dalam gerakan sholatnya, dia membaca secara benar, step by step itu harus dipelajari. Maka penting dari semenjak dini, semenjak kita kecil itu diajarkan oleh kakak-kakak kita, oleh orang tua kita, bagaimana bacaan dari ya surat-surat yang mudah dulu lah, seperti Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek lainnya, kemudian bacaan ruku. Terus setelah kita dewasa, perlu kita memahami makna di dalamnya, supaya kita lebih tenang dalam sholat, tidak terburu-buru, tidak memikirkan hal lain seperti utang, seperti ucapan orang lain yang tadi, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak terganggu, kita fokus dalam beribadah kepada Allah. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Fa innahu la budda lahu minas salati. Nah, maka dari itu seorang muslim dari salatnya ini fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi. Hukumnya wajib atasnya dalam mengetahui ilmu salat itu. Jadi bahkan tidak hanya mengetahui saja ya, tapi memahami juga rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya salat. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus salat. Sejauh dari apa yang ia lakukan itu, supaya menjadi kesempurnaan dalam sholat yang ia kerjakannya. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajiba. Kewajiban seorang muslim ketika dia mempelajari rukun atau syarat sahnya amalan tersebut, maka itu dilakukan untuk memenuhi kewajiban ibadah tersebut. Jadi maksudnya gimana ya? Paham nggak? Kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu ini, maka pasti prosesnya kita harus lalui untuk sebagai pemenuhan hal yang kita lakukan tersebut. Contohnya misalkan kayak berhaji. Kita bisa dikatakan berhaji apabila di sananya nih, pas kita ke Arab, ke Mekah, kita niat ihram, kemudian melakukan wukuf, terus tawaf dan sa'i sampai ke tahapan akhir. Kalau misalkan kita sudah melalui step-step dari awal hingga akhir itu kan rukunnya yang harus dijalankan. Nah, maka kita telah menjalankan ibadah haji tersebut. Gitu, teman-teman. Ngerti gak? Jadi ada prosesnya gitu. Suatu hal akan terlaksana apabila kita melakukan isi di dalamnya. Oke, lanjut. Nah ini, li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon, karena sesuatu
segala sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban. Wa may yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Maka dalam memenuhi wasilah atau perantara tersebut, hukumnya wajib dipelajari. Wakadzalika fis shaum. Begitu pula ketika pada saum, ketika berpuasa, kita pasti mengetahui niatnya, kita tahu batas-batas waktu ketika sahur kapan, bukanya harusnya kapan, harus menahan apa. Tidak boleh tuh asal marah, harus tahan amarahnya. Terus makan secara diam-diam, tidak tanpa sepengetahuan orang tua. Terus minum karena aus banget gitu kan, itu harus ditahan semuanya karena kita di sini diuji. Sebenarnya tidak hanya mengenai makanan dan minuman saja sih, tapi menahan amarah dan hawa nafsu itu tuh yang penting. Maksudnya kita lebih memperbaiki diri dari hari sebelumnya, tidak hanya sekedar no makan, no minum, tapi kita harus berbuat baik terhadap sesama, saling menolong, tidak mengejek, ya seperti itulah. Paham kan maksudnya? Kemudian wazakati ingkana lahu malun. Kemudian ilmu zakat apabila berharta. Jadi kan tadi ada puasa, kemudian berzakat. Wal haji in wajaba alaihi. Kemudian ilmu haji bila kita telah mampu. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajir. Dan begitu pula ketika kita sedang bertransaksi dalam berjual beli. Tidak asal kita itu menjual barang ke orang lain, tapi kita tahu ilmunya. Kita ingin berjualan bakso, pasti kita tahu ilmu cara pembuatan bakso itu seperti apa. Yang enak itu yang bisa dinikmati oleh orang lain itu seperti apa. Jadi nggak asal bikin adonannya, supaya menjadi lezat dan rame juga sehat. Ingat. Kemudian halaman selanjutnya, Tilali Muhammad ibn Hasani rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Al-Hasan dikatakan, atau makna di sini beliau pernah ditanya, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, mengapa kamu tidak pernah menyusun kitab mengenai zuhud? Qala, beliau menjawab, sonaftu kitaban fil buyu'i, artinya aku telah menyusun sebuah buku mengenai jual beli. Tadi kan ditanya zuhud, kenapa jadi jual beli? Nah, penjelasannya begini, yakni zahidu man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Nah, jadi ternyata zuhud yang dimaksud oleh beliau itu ialah sesiapapun yang mampu menjaga diri atau menahan diri dari hal-hal syubhat dalam jual beli itu. Jadi syubhat ini kan artinya belum jelas halal atau haram suatu keadaan atau sesuatu hal gitu kan. Nah, jadi di sini beliau membahas di bukunya bahwa ya yang mampu menahan diri dari hal-hal syubhat pada jual beli itu dapat dikatakan menjadi zuhud. Zuhud itu kan menjauhkan diri atau hati itu bersih dari hal-hal duniawi. Nah, makanya beliau mengkaitkan kepada jual beli tersebut. Terus wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalati wal hirafi. Demikian pula ini diperlukan dalam semua transaksi perdagangan.
wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, dan pada setiap orang yang terlibat di dalamnya. Yuftaradu alaihi ilmu at-taharruzi anil harami fihi. Seharusnya ia faham bagaimana menjauhi atau menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan di dalamnya. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Dan begitu pula mengetahui tentang ilmu yang berkaitan tentang batin atau hati. Minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha. Jadi seperti ilmu bertawakal, kemudian bertaubat, takut kepada Allah, dan juga ridho kepadanya. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali, karena itu semuanya ada dalam segala keadaan di hidup kita. Jadi di sini kita ketika mendalami ilmu mengenai batin, mengenai hati, kan contohnya tadi mengingat Allah. Kita itu mengingat Allah bukan ketika sedang susah saja. Kalau misalkan ditimpa masalah baru kita mengingat, kita berzikir lama. Nah, gak hanya itu ya teman-teman. Jadi ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, kita juga harus bersyukur. Kita mengingat alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, dan juga kita tambah khusyuk juga pastinya sholatnya, gak cuma pas ketika dalam keadaan sulit. Nah, karena ketika kita mengingat Allah, Allah pun juga akan mengingat kita, dan nikmat kita semakin tak terhingga saking kita mendalami iman kita kepada Allah. Begitu teman-teman. Alhamdulillah untuk part pertama ini selesai. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sofinisa Jamilah. Saya ingin bertanya, menurut Fauzia, hakikat ilmu sendiri itu seperti apa? Terima kasih. Hakikat ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Suatu pengetahuan, apabila tidak dicari tahu, maka tentulah tidak didapati. Setiap orang asalnya masih kosong, tidak mengetahui apa-apa. Dengan pengetahuan itulah ia menjadi tahu, sedikit demi sedikit, dan kemudian bisa melakukan banyak hal. Apakah kalian tahu? Justru orang yang memiliki banyak sekali ilmu, baginya ia hanyalah orang yang tidak mengetahui apa-apa, karena ia sadar masih banyak ilmu yang belum ia kuasai, dan lebih memilih untuk tidak banyak bicara demi pertimbangan yang matang. Sedangkan seseorang yang semakin tidak mengetahui apa-apa, semakin pula ia berbicara tanpa harus berpikir jauh, karena baginya ialah yang benar. Baik, nama saya Rafika. Saya ingin bertanya. Dalam materi dijelaskan bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Mengapa? Tolong jelaskan. Terima kasih. Ilmu hal itu lebih utama dikarenakan dalam mempelajarinya terdapat kesesuaian antara pengetahuan dengan apa yang sedang dijalankannya. Tidak sembarang ilmu, maksudnya agar kita fokus dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Selain mengenai ibadah seperti sholat dan haji, misalnya, jika kita ingin menjadi seorang guru, pelajarilah ilmu-ilmu guru dan kependidikan. Jika kita ingin menjadi seniman, lakukanlah dengan ilmu-ilmu seni secara luas. Semua itu dilakukan tanpa menyinggung apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita memang berbeda, namun tetap satu. Assalamualaikum, nama saya Hoirul Makfiroh.
Saya ingin bertanya mengenai zuhud. Bagaimana ya cara agar kita tetap konsisten dalam berzuhud? Apakah zuhud itu harus miskin? Kita telah mengenal zuhud itu apa. Ya, melepaskan hati dari pengaruh duniawi. Di sekeliling kita banyak sekali hal-hal mewah. Siapa juga yang tidak ingin hidup seperti itu? Nyaman? Bohong jika menjawab tidak. Maka, belajarlah. Belajarlah menjadi orang yang zuhud. Tipsnya bagaimana? Ingat kata kuncinya. Rezeki. Aku yakin bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Amal. Amal atau perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan nantinya tidak akan diwakilkan oleh orang lain, tapi aku. Jadi akulah yang harus sibuk menjalankannya. Allah ada, tapi tidak hanya ada, melainkan juga mengawasi. Malu. Belajarlah malu ketika melakukan maksiat. Kematian. Kematian itu menantimu. Persiapkanlah. Dunia fana. Hei, ternyata dunia itu fana. Kamu sedang mencari apa di dunia ini? Uang? Status jabatan? Oh, contoh pasangan. Beneran, dia deh yang tercantik. Enggak. Kalian nggak tahu. Nih, yang cantik itu kayak gini. Ups. Tanpa disadari, kita telah memiliki semua perempuan cantik, imut, dan pintar itu. Semuanya. Sudah didapatkan semuanya. Kemudian, di depan ada nenek yang menggendong anjing putih kecil. Kamu kena nggak? Manusia pun bisa kalah dengan anjing. Lalu, mau cari apa? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Enggak. Kamu miskin. It's okay. Kamu kaya. It's okay. Sederhanalah. Ya, jadi itu teman-teman penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Apabila ada kekeliruan dalam menjawab dan jika kalian masih merasa kayaknya kurang nih pertanyaannya, boleh banget kita diskusiin bareng di kolom komentar. Akhir kata, saya tutup dengan haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.